buang uang sia-sia ya Bu ya. Jadi kita harus lihat jurnalnya juga. Jadi misalnya untuk suplemen vitamin B kompleks aja ya Bu ya. Ini sama nggak sih sama dengan vitamin B yang ada di apotek? Untuk vitamin B aja yang Atomi itu adalah vitamin B aktif gitu ya. Nah teman-teman itu kalau cari vitamin B aktif seperti yang Atomi punya, itu bisa bandingin harganya gitu ya. Biasanya Atomi itu lebih murah dari produk sejenis dengan kualitas yang istilahnya itu sebanding. Jadi jangan dibandingkan dengan vitamin B biasa sintetis gitu ya. Itu pasti lebih murah. Tapi yang natural, kemudian vitamin B-nya dalam bentuk aktif, itu biasanya Atomi lebih murah, luar biasa. Jadi baru bahas satu suplemen aja kita sudah wow. Ternyata berbeda ya, atau itu berbeda dari vitamin B kompleksnya aja memang menjadi suplemen andalan kita di masa pandemi. Menurut Pak Asep nih, berapa saset yang disarankan untuk kita pencegahan atau yang sudah terpapar? Iya, jadi ini kita juga mainnya dosis ya Bu ya, kalau dengan kondisi sekarang ya. Tapi kalau untuk maintenance itu kita ikuti anjuran dari Atomi ya, 2 kali 1 saset gitu ya. Kadang ada juga yang suka ngirit-ngirit 1 saset ya Bu ya. Tapi sebetulnya tidak optimal gitu ya. Tetap kita harus ngikutin dari Atomi ya, bahwa dosisnya itu memang 2 kali 1 saset gitu. Terus ada tambahan juga dari leader-leader bahwa untuk kondisi yang sudah sakit ini boleh dinaikkan gitu ya. Jadi saya setuju sih dengan leader-leader semuanya bahwa untuk kondisi yang lebih berat ini kita butuh dosis yang lebih tinggi. Boleh mulai dari 3 kali 1 saset. Kebetulan Bu Yuni saudara saya juga ada yang kena COVID ya. Dan alhamdulillah sih dengan 3 kali 1 saset isoman itu bisa bagus. Dengan catatan pemberiannya itu sejak awal terkonfirmasi ya. Jadi jangan sampai terlambat penanganan gitu ya, saturasinya udah turun, udah harus ke rumah sakit gitu ya. Kondisinya akan lebih 50-50 daripada istilahnya itu kalau awal-awal udah terdeteksi, itu akan lebih sangat-sangat menolong ya dengan hemohim gitu ya. 3 sampai 6 saset per hari, tapi dengan 3 kali 1 saset aja ditambah dengan vitamin C dan probiotik itu sudah bagus. Lebih dari 1 untuk hasil yang maksimal, apakah bisa konsumsi bersamaan? Pertanyaan dari Ibu Nila. Ya, Bu Nila, tergantung suplemennya. Apakah suplemennya itu larut air atau larut lemak ya? Jadi seperti vitamin D, kemudian omega 3 itu kan larut lemak ya. Jadi sebaiknya dia dimakan bersama makanan yang berlemak juga, atau sesudah makan. Tapi lemaknya jangan banyak-banyak ya Bu ya. Jadi hanya untuk konsumsi obatnya, suplemennya aja gitu. Tapi kalau suplemen larut air seperti vitamin B, vitamin C gitu ya, hemohim juga, itu kita bisa konsumsi sebelum makan ya. Jadi pas waktu perut kosong atau 2 jam setelah makan di saat perut kita masih kosong gitu ya. Nah itu pengaturan waktunya seperti itu, tergantung dari kelarutan dari suplemennya ya. Tapi tidak banyak sih ya suplemen yang larut lemak. Setahu saya ya yang konsistensinya lemak itu bisa konsumsi sesudah makan ya, seperti omega 3, lutein juga, kemudian vitamin D itu sesudah makan. Selamat malam Dokter Asep. Beberapa orang meyakini bahwa vitamin dan makanan bergizi lebih baik mengkonsumsi langsung dari bahan alami atau makanan fresh. Bagaimana pendapat Pak Dokter mengenai pernyataan tersebut? Iya, saya juga setuju Bu, tapi istilahnya tuh dengan makanan fresh juga kita tidak bisa terhindar itu apakah produknya itu benar-benar organik atau tidak gitu ya. Dan apakah semua mineral, kemudian vitamin, suplementasi itu bisa mencukupi atau tidak gitu ya. Karena untuk omega 3 aja kan biasanya makanan berasal dari makanan laut ya Bu ya.
dari salmon gitu yang kita ketahui, tapi jangan lupa juga bahwa dari perairan mana si salmonnya berasal gitu kan. Jangan-jangan dia udah tercemar merkuri dan lain sebagainya. Belum di salmon itu kalau dimakan mentah juga ada jenis cacingnya juga ya. Nah, kalau dari omega 3 yang sudah di kapsul, di suplemen, tentu saja dia ada jaminan bahwa ini adalah bebas merkuri. Terlebih sekarang keluar ya, yang dari atomi itu yang alge ya. Yang dari alge, dia rantai makanan paling bawah, otomatis dia istilahnya tuh tidak ada merkurinya gitu ya, dibanding dengan rantai makanan yang paling atas itu merkurinya paling banyak, termasuk kita manusia itu timbunan merkurinya udah paling banyak kayaknya karena semuanya dimakan gitu otomatis numpuk semua racun di sayuran yang kita konsumsi. Biasanya kan digodok ya Bu ya, sayur lodeh, sayur asem itu semua digodok, itu kan substansinya juga udah rusak ya. Ya, itu sudah menjawab pertanyaan dari Bu Erlina ya Bu. Saya lanjut ke next question ya. Ibu hamil terkena COVID, apakah diperbolehkan minum hemoglobin dok? Ya kalau saya sendiri sih belum ini Bu, saya belum ada pengalaman untuk yang ibu hamil gitu ya. Dan di Atomi pun memang untuk kondisi hamil memang masih dalam perhatian ya Bu ya. Karena memang istilahnya itu hemohim sampai sekarang pun penelitiannya masih berlanjut terus. Jadi Bapak Ibu kalau di jurnal juga bisa cari, tahun sekarang aja muncul ada 5 jurnal tentang hemohim ya. Yang terbaru itu kan istilahnya tuh untuk ini ya, luka lambung, untuk ulkus lambung ya. Jadi si hemohim ini ada jurnal bisa memperbaiki kondisi khusus kondisi lambung yang luka ya, yang udah ulcer gitu ya. Untuk kehamilan sendiri nanti kan istilahnya tuh dipertimbangkan baik buruknya gitu ya. Kemudian misalnya kalau gejala ringan itu ya cukup dengan vitamin C, probiotik, vitamin D, omega 3 itu sudah cukup ya. Karena kan ditakutkan kalau hemohim ini dekat-dekat ke masa persalinan juga ya Bu ya. Karena di hemohim kan ada kumarin ya, jadi istilahnya tuh buat mengencerkan darah. Jadi kan dari leader-leader kita juga diberitahu kalau konsumsi hemohim nggak boleh dekat dengan waktu mau operasi ya, ataupun sesudah operasi gitu, disarankan sudah konsumsi hemohim dulu.